Alhamdulillah. Baik, hari ini saya mau eh, mengganti mata kuliah kita yang saya qadarullah lupa minggu lalu itu bahwa, dan saya juga tidak diingatkan kalau ada mata kuliah, sehingga saya akan menggantinya untuk materi perancangan LAN untuk hari ini. Oke, teman-teman, saya sudah membaca feedback kalian di e-learning di kuliahdaring.ungsi.id. Memang banyak di antara kalian yang menginginkan kita ada tatap muka, tapi saya masih menghindari kita untuk bertatap muka karena resiko terpapar COVID-19 itu kita tidak pernah tahu. Saya takutnya ketika saya menggelar tatap muka ini nanti akan jadi masalah kalau ada yang terpapar, ada yang tertular COVID. Nah, ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban kan pihak kampus. Jadi saya tidak mau mengambil resiko untuk bertatap muka secara langsung. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang kuis pertemuan yang pokok bahasan pekan yang kedua itu ada beberapa yang saya sudah nilai dan ada yang belum. Jadi berproses karena kebetulan juga di jurusan dan di Pustikom saya juga masih cukup padat ya kegiatannya. Jadi mohon maaf belum bisa memberikan penilaian secara lengkap semuanya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang desain LAN. Nah, di LAN ini ada beberapa fungsi perancangan LAN. Oh iya, nanti untuk materi ini saya akan upload juga di YouTube. Bagi yang tidak sempat misalnya hadir untuk sore ini, nanti saya akan upload materi kita hari ini di YouTube ya. Fungsi perancangan LAN itu ada 4, bahwa LAN itu harus atau jaringan secara umum harus mampu berkembang, adaptif, dia harus mengakomodasi teknologi ke depan, harus mampu untuk dikelola ya tentu saja, dan harus mudah untuk di-maintain. Ini harus memenuhi prinsip perancangan dan nanti juga pengoperasian dari LAN. Ada 3 tahapan perancangan LAN. Yang pertama adalah layer 1 fisikal, bahwa LAN itu selalu dimulai atau jaringan secara umum selalu akan dimulai dengan layer 1 atau layer fisikal. Yang kedua adalah data link layer. Nah, nanti di sini kita akan banyak membahas misalnya perancangan switchingnya bagaimana, perancangan wirelessnya itu ada di layer kedua. Kemudian juga ada perancangan layer ketiganya atau layer networknya. Nanti di sini akan dibahas tentang bagaimana merancang IP address, bagaimana merancang routingnya. Nanti kita akan membahas layer 3 secara terpisah khusus untuk masalah IP address dan routing. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung sampaikan di diskusi ya, diskusi. Halo? Halo, halo? Halo. Jelas suara saya? Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas Pak. Nah, di physical layer ini kita nanti akan banyak berbicara masalah cabling. Supaya tidak mantul suaranya bisa di mute dulu ya.
Supaya tidak mantul suaranya bisa di-edit dulu ya. Mute ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi di physical layer ini banyak berhubungan dengan masalah cabling. Nah, tipe kabel ini merujuk ke standar IEEE 802.3 yaitu Ethernet. Ya. Ethernet ini merupakan protokol yang paling banyak ada di pasaran, kita sering menggunakan sehari-hari, baik itu nanti implementasinya ada fast Ethernet, ada gigabit Ethernet, ada Ethernet saja. Nah, itu standarnya adalah IEEE 8023. Nah, media yang kita banyak gunakan adalah 8023 yang menggunakan metode komunikasinya adalah CSMA-CD, Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection. Bahwa selama kita menggunakan IEEE 802.3 itu pasti ada yang namanya collision. Jadi tidak heran kalau Anda sedang berkomunikasi menggunakan LAN, itu ada saja misalnya gangguan, maka itu diakibatkan oleh metode yang digunakan oleh 802.3 karena dia mengenal adanya collision atau tabrakan. Secara sederhananya itu. Nah, yang paling signifikan dalam perancangan LAN ini adalah manajemen pengkabelan. Ini sangat bergantung pada kondisi fisik gedung. Ada dua manajemen pengkabelan. Yang pertama adalah main distribution, yang kedua adalah IDF atau intermediate distribution. Oke. Ini, kalau kabelnya sudah seperti ini, maka yang terjadi adalah sangat sulit untuk melakukan troubleshoot, ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini juga bermula dari satu kabel yang kita pasang pada satu perangkat ke perangkat yang lain, belum ada masalah. Tapi ketika kita mulai banyak kabel yang kita pasang, lalu ini tidak di-manage secara baik, maka terjadilah seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka nanti yang akan menjadi masalah ketika troubleshooting. Misalnya portnya mati nih, yang mana nih? Atau jaringan di komputer ini mati. Nah, yang mana yang jadi masalah? Ini perlu diperhatikan dalam manajemen pengkabelan. Nah, baik MDF dan IDF ini menggunakan topologi star atau extended star. Kalau MDF ini menggunakan teknik horizontal cross connect, sedangkan IDF menggunakan teknik vertikal. MDF itu apa? MDF adalah pusat distribusi kabel yang ke internet, yang ke intranet, ke server-server. Sedangkan IDF adalah distribusi dari dia mendapatkan akses internetnya dari MDF, kemudian didistribusikan ke workgroup atau langsung terhubung ke klien. Ini adalah teknik horizontal cross connect. Horizontal cross connect. Kira-kira menurut kalian yang mana ini? Yang benar horizontal cross connect-nya? Gambar yang di sebelah kiri layar Anda atau di sebelah kanan? Coba dijawab. Yang mana yang benar? Teknik horizontal cross connect-nya. Kelihatan gambarnya ya? Halo? Sebelah kanan. Nah, coba Abdul Halid Suma.
Ada Abdul Halid? Abdul Halid Suma? Halo? Abdul Arif Manopo? Ada? Ada orangnya? Halo Pak, ada Pak. Nah, Suaranya Pak putus-putus. halo, 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 Nggak kedengaran terus Pak. halo. Iya, halo Pak. Nah, gambarnya yang mana betul tekniknya? Horizontal, cross connect. Yang kanan Pak. Oke, yang kanan ya. Kenapa yang kanan? Agustianisa. Agusti Anissa. Siapa nih namanya? Mana nih orangnya nih? Agustianisa. Agustianisa. Alif? Ada Alif? Alif. Iya Pak. Nah, Alif. Bisa lihat gambarnya Alif ya? Alif. Anissa. Anissa Fadila Lakepo. Halo? Hadir, Pak. Ya, bisa lihat gambarnya Hadir, Anissa? Pak. Tidak, Pak. Halo? Audionya putus-putus Pak. Ya, tulis di chat ya. Halo? Audionya putus. Halo, halo? Halo? Jelas suara saya? Halo? Jelas Jelas ya? Pak, tapi putus-putus. Putus-putus. Halo? Iya, putus-putus Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Halo, ini kalau ini putus-putus, masih putus-putus? Aduh. Ada yang mendapatkan suara saya dengan jelas? Halo? Putus-putus ya? Halo? Oke, nanti ada videonya ya, tenang ya. Nanti ada video dari mungkin faktor ini ya, faktor aplikasinya ya, yang kurang stabil audionya. Nanti ada video di YouTube. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Kenapa yang sebelah kanan? Karena dia lebih rapi, ya rapi. Penyusunannya rapi. Kemudian Anda bisa lihat juga nanti di sebelah kanan ini kabel-kabel ini memiliki label, ya, memiliki label baik yang di portnya, di panelnya ini maupun di kabelnya itu ada label. Kenapa label ini sangat penting? Ini untuk mempermudah ketika terjadi masalah. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah teknik vertical cross connect. Teknik vertical cross connect ini dia dari main distribution facility ke intermediate. Nah, biasanya ini kalau lantainya berbeda maka dibuat seperti ini. Dia turun dari MDF ke IDF-nya. Nah, ini yang benar yang ada di sebelah kanan ya. Kalau Anda lihat, ini dipisahkan antara jalur kabel data dengan jalur kabel listrik. Ya, kemudian ini di sebelah kiri Anda bisa lihat dia dipasang dengan ground, gitu ya, dihubungkan dengan ground supaya tidak terjadi kontak
ketika terjadi korslet, maka ada kontak dengan listrik, maka dia aman jika menggunakan grounding, sistem grounding. Oke, nah ini contoh topologinya. Contoh topologi dari MDF dan IDF. Nanti satu waktu saya akan perlihatkan contohnya di UPT TIK, di data centernya bagaimana MDF dan IDF ini. Juga seperti ini, kita bisa lihat bahwa ciri khas dari MDF itu dia langsung terkoneksi dengan internet atau WAN gitu ya. Kemudian di sini pasti ada DMZ, demilitarized zone, yang kaitannya dengan server-server ini. Ini pasti zonanya MDF. Kemudian dia distribusikan internet ini ke IDF. Seperti ini. Nah, kalau di kampus misalnya kita bisa buat pemetaan seperti ini. Di mana MDF-nya, di mana IDF-nya, kita bisa buat seperti ini. Kemudian kalau LAN-nya itu dibagi dengan VLAN, maka kita juga bisa buat topologi berdasarkan VLAN, pemisahan VLAN. Ini kita bisa lihat bahwa di setiap lantai, ini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, MDF-nya ada di lantai 2, maka di setiap lantai itu Anda bisa lihat ini ada VLAN student dan VLAN staff. Jadi setiap lantai itu ada mahasiswa atau pelajar dan ada staff. Sehingga si LAN-nya ini bisa nyampur dalam satu switch. Dan ini terhubung ke distribution-nya, dari distribusinya ke main distribution. Jadi ini ada internetnya di router ini, kemudian dia distribusikan ke switch, lalu dari switch didistribusikan lagi ke hub, kemudian didistribusikan lagi ke masing-masing workstation atau workgroup. Seperti itu. Ini gambaran dari topologi. Nah, kemudian di data link layer ini untuk menjamin flow control, mendeteksi error, mengurangi kepadatan dalam LAN. Ini tugasnya nanti adalah untuk memperkecil collision domain. Nah, teknologi hub ini, kenapa hub ini sudah banyak ditinggalkan? Karena hub itu membagi bandwidth-nya berdasarkan jumlah host. Jadi kalau kita misalnya average-nya 100 Mbps, host-nya ada 24, maka host-nya akan dapat sesuai dengan hasil pembagian jumlah host-nya ini. Ini akan berbeda dengan switch, sehingga kita tidak lagi menggunakan teknologi hub, tapi switch. Kemudian untuk memperkecil collision domain, kita bisa menggunakan VLAN yang tadi. Sehingga jika ada masalah pada satu LAN, tidak akan berpengaruh terhadap LAN yang lain. Itu gunanya virtual LAN. Kemudian, untuk perancangan network layer, ini nanti kita akan banyak berhubungan dengan pengalamatan logis atau IP address dan routing. Nah, model perancangannya sendiri ini menggunakan hierarchical network model, ya, seperti ini. Ini pendekatan yang digunakan oleh Cisco misalnya atau oleh Juniper. Cisco membagi layer itu ada yang di sisi core, di sisi utamanya, di sisi data centernya, di pusat internetnya. Jadi ada core, ada distribution, dan ada access layer. Kalau distribution itu sudah di level, misalnya kalau di UNG, di kampus itu di level core-nya ada di UPT TIK. Kemudian didistribusikan itu di level fakultas. Kemudian didistribusikan lagi, sudah level akses itu di level sudah jurusan atau di prodi.
Ini hierarchical network modelnya seperti ini. Nah, bagaimana langkah-langkah merancang LAN? Yang pertama kita perlu survei lapangan. Lihat kondisi gedungnya, berapa lantai, berapa banyak ruangan, berapa host yang akan dihubungkan, siapa saja penggunanya, apa saja yang digunakan. Ini survei lapangan. Yang kedua, baru kita akan membuat list kebutuhannya. Media LAN apa yang digunakan, ya, kabelnya pakai apa, butuh RJ45-nya berapa, atau kalau kita pakai fiber optik, nah, tipe fiber optik apa yang akan kita pakai, single core kah atau dual core, atau core-nya 2, 3, 4. Kita butuh ODP-nya berapa, kemudian budgetnya berapa yang dikeluarkan. Kemudian kita membuat rancangan atau topologi jaringan dalam bentuk prototipe. Kemudian baru kita membuat jadwal pelaksanaan dan target pelaksanaan. Ini prototipe rancangannya. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Materinya ada di ini ya. Ada di kuliah daring ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti ada di video ya. Ada di video penjelasan saya. Yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ini materi pekan ketiga ya, bisa Anda akses di section yang ketiga. Nanti video YouTube-nya akan saya upload terkait dengan perancangan LAN untuk hari ini. Baik ya, lihat saja di YouTube untuk penjelasannya. Kemudian kalau ada yang tidak jelas, nanti Anda bisa tanyakan langsung di Discord, aplikasi Discord. Itu saja dari saya untuk kuliah hari ini, teman-teman. Nanti akan ada tugas tambahannya. Nah, tugas tambahannya itu ya, tugas untuk pekan ketiga adalah mendesain LAN. Nanti akan ada template terkait desain LAN. Pengerjaannya tetap ya, pengerjaannya tetap di Google Docs. Linknya input di kuliah daring. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Nanti minggu depan kita bisa coba live lagi nanti dengan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.